Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henny Rahmayani Hasibuan, NPM 19150030, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang topologi dan pengabelan pada jaringan. Yang pertama yaitu pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubung satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Kemudian, macam-macam topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi ring. Berbentuk lingkaran tertutup seperti sebuah cincin, setiap komputer perlu dihubungkan secara seri atau satu sama lain. Kelebihannya yaitu mudah untuk dirancang, untuk perangkaian sederhana, mudah untuk melakukan instalasi baru, penggunaan kabel yang hemat, kecepatan aliran data lebih tinggi, tidak memiliki risiko collision karena aliran data berjalan dengan satu arah. Selanjutnya yaitu kekurangan topologi jaringan berbentuk ring. Jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Kemudian sinyal akan semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Proses untuk penambahan atau pengurangan perangkat jaringan memengaruhi keseluruhan sistem. Kemudian topologi star, bentuknya seperti bintang. Yaitu ciri-ciri topologi jaringan star adalah setiap node terkoneksi langsung dengan server pusat. Aliran data mengalir dari node kemudian ke server pusat lalu diarahkan ke node yang dituju. Kelebihan sistem topologi jaringan ini yaitu mudah untuk dirancang, memiliki fleksibilitas yang tinggi, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Jadi hub ini adalah penghubung antara satu PC ke PC yang lain. Selanjutnya yaitu kekurangan sistem topologi jaringan star. Perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya, topologi tree. Ciri-cirinya yaitu memiliki kabel utama sebagai penghubung, beberapa hub di jaringan star. Kemudian, memiliki tingkat atau hierarki komunikasi dalam jaringan dilakukan melalui hub. Memiliki hub sebagai server pusat pengatur arus listrik. Jadi ini adalah ini merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan oleh kabel utama. Selanjutnya kelebihan topologi jaringan tree yaitu sesuai dengan kebutuhan jaringan. Kemudian pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Arus informasi data dilakukan secara point to point. Kekurangannya yaitu seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama. Yang ini. Kemudian sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Kemudian perawatan jaringan cukup susah, biaya yang diperlukan untuk pembangunan topologi model ini cukup mahal, instalasi topologi tree cukup susah untuk dilakukan, memiliki kemungkinan besar untuk terjadi collision di kabel utama. Selanjutnya yaitu topologi mesh. Topologi mesh ini sangat sederhana karena data yang dikirim langsung menuju node yang ditujukan. Kelebihannya yaitu dengan dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer
Yang ketujuh, kerusakan salah satu komponen tidak akan memengaruhi komponen jaringan yang lainnya. Keamanan data terjamin dibanding dengan topologi jenis lainnya. Sedangkan kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Topologi selanjutnya yaitu topologi hybrid, yaitu gabungan dari dua atau lebih jenis topologi. Seperti yang di samping ini, gambar ini, yaitu ini adalah gabungan dari topologi ring atau topologi cincin, kemudian dari topologi star, dan ini topologi bus. Kelebihannya yaitu fleksibel dan efisien karena dapat memadukan tipe jaringan topologi yang berbeda tanpa perlu melakukan perombakan. Kemudian, tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu, kecepatan jaringan cukup stabil. Selanjutnya yaitu kekurangan topologi hybrid. Biasanya, pengelolaan perawatan menjadi cukup tinggi karena skema topologi gabungan cukup rumit. Instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Selanjutnya, jaringan tipe ini membutuhkan perangkat jaringan yang cukup banyak, yaitu hub, switch, router, access point, LAN card, dan wireless card. Topologi selanjutnya yaitu topologi linier. Ciri utamanya yaitu memiliki skema yang serupa dengan topologi bus dengan menggunakan konektor BNC serta kabel RJ58. Kelebihannya yaitu mudah dalam melakukan pengembangan jaringan, efisien dalam pemakaian kabel sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi rendah, skema jaringan sederhana dan mudah untuk dibangun, kemudian proses penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu sistem yang ada. Selanjutnya, kekurangan topologi jaringan ini yaitu potensi untuk terjadinya kolision cukup tinggi atau tabrakan. Kemudian, keamanan data kurang terjamin. Jika ada penambahan jumlah pengguna, proses transfer data akan menjadi lambat. Wajib menggunakan perangkat tambahan. Ada batasan maksimal jumlah node. Rusaknya kabel penghubung utama akan membuat keseluruhan sistem akan rusak. Sulit untuk mendeteksi kerusakan jika terjadi masalah. Sedangkan topologi terakhir yaitu topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang menghubungkan dua komputer dengan satu buah kabel. Jadi biasanya dibilang bahwa topologi jaringan jenis ini adalah topologi yang paling sederhana dibandingkan dengan yang lainnya. Adapun kelebihan dari jaringan peer-to-peer ini adalah komunikasi dapat dilakukan tanpa perangkat tambahan seperti hub dan switch, biaya yang diperlukan murah, dan proses instalasi mudah untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu kekurangan topologi jaringan peer-to-peer, yaitu keamanan data yang kurang terjamin, proses penyimpanan data tergantung dari komputer, sehingga jika komputer mengalami kerusakan akan mengganggu proses arus data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.